seluruh jemaat yang di rumah untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih buat segala kebaikan dan penyertaan Bapak. Kami mengucap syukur buat karya penebusan semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Hari ini Kau naik Tuhan, kami memuji lebih lagi Tuhan, kami menyembah lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin Kau hadir di tengah ibadah kami Tuhan, biar penyertaan sungguh nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang paling berkuasa di atas segala raja ya Tuhan. Kita angkat pujian, betapa hebat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia nama di atas segala nama, bahwa Dia satu-satunya Allah yang wajib kami tinggikan, Yesus. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Nya. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Tuhan Allah kita. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes, Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Kaulah Allah dari segala Allah, Kau Raja dari segala raja Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap dengan firman-Mu, kami rindu dengan arahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami siapkan Tuhan hati kami untuk dengar bagian firman-Mu Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan Tuhan, berikan selalu kami pegangan Tuhan dalam menjalani hari-hari Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kehidupan kami
Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, bekerjalah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segalanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Tuhan. Yesus dilantik menjadi Raja segala raja. Ayat pembacaan kita Matius 24 ayat 14. Saudara catat aja. Matius 24 ayat 14. Catat saja karena saya langsung akan membacakannya. Matius 24 ayat 14. Begini bunyinya. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas bukit dan berkata bahwa dia akan kembali ke surga, dia akan kembali ke rumah Bapaknya. Murid-muridnya bingung. Kenapa kami tinggalkan? Siapa yang bisa memimpin kami? Makanya mereka bertanya, Tuhan, kalau begitu kapan dong kerajaan Israel dipulihkan? Lalu kalau Tuhan pergi, kapan kembalinya? Lalu kami harus bikin apa? Lalu siapa yang nolong kami? Nah, Yesus menjawab semua pertanyaan. Nanti kamu punya tugas cuma satu. Jadikan semua bangsa muridku. Titik. Itu tugas kamu. Kemudian kapan aku kembali? Tidak ada yang tahu. Tapi ada tanda-tandanya. Apa itu? Ya tentu ada banyak masalah penderitaan. Karena sebagaimana aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Lalu apa tandanya? Aku pasti datang. Tandanya dalam Matius 24 ayat 14. Kalau semua suku bangsa sudah mendengar Injil. Kalau di semua suku bangsa sudah ada murid Yesus. Kalau di semua bangsa sudah ada gerejaku. Kalau di semua bangsa sudah ada tubuh Kristus. Ada berapa banyak suku bangsa di dunia ini? 17.000. Kalau di Indonesia 1.000 lebih sedikit. Kalau di seluruh dunia 17.000. Dan dari 17.000 itu mungkin ada sekitar 6.000 yang belum terjangkau. Jadi kalau sekarang ada orang yang bilang Yesus sudah mau datang, belum, masih lama.
Karena ada 6.000 suku bangsa yang belum dengar Injil. Dengar aja belum. Dengar aja belum. Di Indonesia ada berapa? 1.000 lebih. Jadi sekali lagi, kapan kepastian Yesus datang? Yesus memberi kode. Kalau di semua 17.000 suku bangsa sudah ada gereja. Titik. Lalu kapan kami mulai bergerak? Siapa yang pemimpin kami? Tunggu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kamu bergerak. Kenapa Roh Kudus turun bergerak, Yesus? Karena Roh Kudus itu bisa ada di mana-mana. Kalau aku yang memimpin kamu kan cuma satu. Tapi Roh Kudus bisa jadi 100, bisa jadi 1.000, bisa jadi 10.000, 100, bisa jadi juta. Ini lebih keren. Dan Roh Kudus itu nanti akan mengingatkan kamu tentang semua yang apa sudah wajar. Dia yang akan membuat orang insaf tentang dosanya, insaf tentang neraka, sadar tentang surga, sadar tentang jadi dirinya. Itu nanti Roh Kudus punya tugas. Kamu punya tugas hanya satu: beritakan Injil, baptis, muridkan, dirikan gereja. Singkatnya, jadikan semua bangsa murid. Begitu Yesus. Ya, jadi kami nunggunya di mana? Di Yerusalem. Di mana? Semua sudah jelas. Nanti Petrus yang bilang, sudah guru. Begitu mereka bilang sudah, Yesus terangkat naik ke surga. Mereka bingung. Mereka lihat sampai Yesus hilang dari pemandangan mereka. Mereka nggak bisa lihat kemana-mana selain lihat ke atas. Itu membuat mereka punya bulu badan berdiri semua. Wah, keren banget. Gak pernah ada cerita manusia naik ke surga. Gak pernah ada beribu-ribu tahun. Jadi kenaikan Yesus itu ada artinya. Sampai mereka tidak sadar ada malaikat satu. Lalu apa? Nanti Yesus akan kembali seperti dia. Nah, lalu benar-benar itu kemana? Mereka menunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Nah, apa artinya ini bagi kita? Saya memberikan tema buat renungan kita ini demikian: muridkan semua bangsa, percepat kedatangan Yesus. Saudara boleh ya? Muridkan semua bangsa, percepat kedatangan Yesus. Kalau saudara mau Yesus cepat kembali, lepas dari corona, lepas dari KDRT, lepas dari kemiskinan, lepas dari kebodohan, lepas dari kebingungan, cuma ada satu cara: percepat kedatangan Yesus. Bagaimana percepat kedatangan Yesus? Muridkan semua bangsa, menginjil 17.000 suku bangsa. Masih ada sekitar 6.000 yang belum terjangkau. Manusia pohon, manusia rimba, manusia perahu, apalagi yang kita mau katakan. Manusia pohon itu tinggal di pohon. Di Indonesia ada banyak, di Papua, di Sulawesi. Manusia rimba di Sumatera, manusia perahu di Sumatera, di Kalimantan. Nah, jadi saudara, sudah ditulis kok di Alkitab. Untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Tapi sebenarnya bukan di situ. Di mana ditulisnya penderitaan di muka bumi ini? Di Kejadian pasal 3. Nah, kalau saudara mau catat, boleh catat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kata Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai iblis, dengan perempuan ini, hai Hawa. Keturunanmu akan meremukkan
Keturunanmu iblis akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Tapi keturunan Hawa akan menghancurkan kamu. Jadi saudara-saudara, sejak Kejadian pasal 3 sudah dikatakan apa hidup ini. Hidup ini bukan petualangan, hidup ini bukan sandiwara, hidup ini bukan teka-teki, hidup ini bukan misteri, hidup ini peperangan. Apa hidup ini? Peperangan. Peperangan itu mana lebih banyak? Enak atau tidak enak? Lebih banyak tidak enak. Makanya kenapa manusia menderita? Kita punya jawaban, saudara-saudara. Karena dosa. Ada ayatnya, Kejadian pasal 3. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang paling hebat di muka bumi ini? Kalau kita menjadikan semua bangsa itu murid Yesus, itu gak ada satu manusia bisa buat. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus, hanya Alkitab. Kenapa? Kita membebaskan manusia dari 3 hal. Pertama dari dosa, kedua dari iblis, dan ketiga dari maut. Saya ulang ya. Kalau saudara menginjil, saudara memulihkan orang, saudara membebaskan orang itu dari 3 hal. Dosa, dan saudara tahu betapa sulitnya membuat orang salah dosa. Iblis lebih tidak mungkin lagi. Lebih tidak mungkin lagi. Maut lebih tidak mungkin lagi. Mungkin dari dosa masih ada. Yang di luar Kristiani bisa membebaskan orang dari mabuk-mabuk, dari berzinahan, dari marah-marah, dari KDRT, dari ketidakadilan. Tapi membebaskan orang dari iblis, no one. Membebaskan orang dari maut lebih tidak mungkin. Hanya dalam Yesus orang bisa dibebaskan dari dosa. Kenapa? Kalau kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali. Feri Lembong ini waktu dia terima Yesus, itu Feri Lembong yang lama sudah hilang. Ditambah satu marga di belakangnya. Apa? Kristus. Feri Lembong Kristus. Agus Tanu Kristus. Bu Vivi Kristus. Jadi kita yang terima Yesus, kita punya satu marga baru. Apapun suku bangsanya, mau kayak se Coa, kayak se Lin, kayak se apa lagi, setan kayak, itu begitu terima Yesus, apapun marganya, simbolon kayak, Kahundeng kayak, apapun ditambah satu marga baru. Kristus. Kita dilahirkan kembali. Kita ciptaan baru. Tidak ada agama yang bisa bikin itu. Gak ada. Kita ciptaan baru. Roh kita baru. Dengan roh yang baru itulah kita memperbaharui jiwa kita. Kapan tubuh kita diperbaharui? Nanti dalam kegagalan. Sekarang kita masih sakit-sakit, masih menderita, masih kelaparan. Jadi pembaharuan tubuh belum terjadi di muka bumi. Nanti dalam kekekalan. Tapi pembaharuan jiwa itulah tanggung jawab kita. Kita harus terus memperbarui pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, supaya makin hari makin menjadi seperti Yesus. Nah, itu hanya mungkin dalam Yesus. Ya, tapi saudara-saudara ingat, pada waktu kita mau menjadikan semua bangsa murid Yesus, kita tidak harus berperang. Berperang apa? Dengan antek-anteknya iblis. Manusia ini kan sudah jadi antek-anteknya iblis. Nah, saya nggak usah cerita lah, saudara punya penderitaan, saudara alami ketidakadilan di marga, ketidakadilan di keluarga, ketidakadilan di bangsa, banyak sekali. Ya, jadi kita akan menderita. Nggak ikut Yesus saja menderita, apalagi ikut Yesus makin menderita, karena kita makin lurus, tapi tidak sia-sia. Kenapa? Jaminan hidup kekal kita punya. Yesus bangkit, saudara-saudara. Itu bukan cerita main-main. Nggak ada sepanjang sejarah abad ada orang
mati, dikubur 3 hari, bangkit dan tidak mati-mati lagi. Ada sih yang bangkit Lazarus, udah 4 hari dikubur, dikasih bangkit, tapi habis itu mati lagi. Tapi Yesus tidak mati-mati, 40 hari dia hidup. Lalu dia naik ke surga. Jadi iman Kristiani kita itu bukan karangan, ada saksinya. Nah, karena itu saudara-saudara, bagi orang Kristen saudara catat baik-baik. Keselamatan jiwa itu segala-galanya. Karena Yesus bilang, buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawa? Buat apa kita punya rumah? Buat apa kita punya istri? Buat apa kita punya anak? Buat apa kita punya harta? Buat apa? Tapi masuk neraka. Buat apa? Jadi bagi orang Kristiani, keselamatan jiwa itu segala-galanya. Ikut Yesus, kita punya kebahagiaan sudah berlimpah. Begitu saudara ikut Yesus, saudara mati. Kata Rasul Paulus, untung gua mati. Tapi kalau gua hidup, gua muridkan semua bangsa. Ya, jadi saudara-saudara, sebenarnya orang ikut Yesus itu dia sudah bahagia. Dia tidak perlu lagi cari kebahagiaan di luar Yesus. Kenapa? Hidup ini penderitaan. Saudara jangan bilang jadi presiden bahagia, berarti apa? Jadi gubernur bahagia, jangan berkumpul dengan keluarga. Kata saudara. Ya, jadi yang prinsip yang pertama, kalau kita ikut Yesus, keselamatan jiwa kita segala. Kita happy, kita bersama. Tapi kita tidak egoistis. Kita mau bagi keselamatan pada orang lain. Makanya kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, ya, saudara baca itu, baca lagi Rasul. Itu murid Yesus sudah kayak orang gila, beritakan Injil. Dianiaya, mereka lari, tapi sambil lari sambil beritakan Injil. Nah, kenapa? Karena mereka bilang hidup di dunia ini percuma. Kalau aku mati muda, puji Tuhan. Jadi maaf ya, di orang Kristiani itu umur panjang itu cari jiwa. Mati muda, puji Tuhan. Ya, kalau saudara masih mati muda, puji Tuhan. Bukan karena kita cari mati, puji Tuhan, masuk surga. Kalau umur panjang, muridkan semua bangsa. Nah, itu ya, jadi itu ukuran orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, kenapa gereja itu tersebar kemana-mana? Karena dia tidak takut dengan penderitaan di dunia ini, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saudara catat Matius 24 ayat 14, bahwa kalau Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa, suku bangsa. Ada berapa suku bangsa? 17.000. Di Indonesia berapa? Ada 1.000. Yang belum dengar Injil ada berapa? Ada 6.000. Kalau sudah ada gereja, dia sudah. Kenapa? Karena Yesus mati tersalib itu untuk 17.000 suku bangsa. Yesus mati itu bukan cuma untuk suku kita, bukan untuk gereja, untuk 17.000 suku bangsa. Makanya kalau sudah ingat perumpamaan perjamuan kawin, pestaku harus penuh. 17.000 suku bangsa harus ada dalam kerajaan Allah. Harus. Kalau tidak ada, aku belum mau kembali. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, saudara. Ya, nah, jadi saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan ini. Ini COVID-19, ini bukan pekerjaan Tuhan. Itu akibat dosa, titik. Bukan juga pekerjaan iblis. Iblis sih mah sudah santai-santai. Banyak orang sudah jadi iblis. Nggak, akibat dosa aja, saudara. Nanti ada lagi penderitaan yang lebih dahsyat dari corona. Tunggu aja. Ya. Akibat dosa, bukan ujian dari Tuhan. Sejak Yesus datang, Tuhan tidak menghukum lagi. Itu zaman kasih karunia, mengampuni. Makanya ketika Stefanus dianiaya, Yesus tidak bela Stefanus. Melalui Stefanus, Yesus mengampuni. Jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Biar aku yang tanggung, Tuhan. Bagaimana Stefanus menanggung dosa manusia?
mati dengan dilempar batu. Itu mati yang paling biadab. Kapan orang mati kalau dilempar batu? Bagaimana kalau dilempar batu dengan kecil-kecil dulu? Ayo yuk. Manusia aja sadar. Hukum mati itu ya manusiawi lah. Kursi listrik, tembak. Tapi Stefanus mengalami hukum mati yang sadis banget, lempar pakai batu. Kapan mati? Kalau lemparnya kecil-kecil, baru yang sedang-sedang, baru besar, baru yang terakhir yang paling besar. Kapan? Ya, ini zaman kasih karunia. Jadi saudara-saudara, semua penderitaan kita bukan hukuman dari Tuhan, bukan ujian dari Tuhan, bukan. Itu semua akibat dosa. Titik. Sekarang kita mengalami zaman kasih karunia, zaman pengampunan. Makanya orang Kristen dianiaya, dia nggak balas. Kan ini zaman kasih karunia. Kita mengasihi bukan berdasarkan kasih kita. Kalau berdasarkan kasih kita, wah kasih kita mah cuma hitungan 1 hari habis. Jadi berdasarkan apa kita mengasihi? Berdasarkan kasih Yesus. Maka Yesus bilang dalam kitab Yahya bilang begini, aku memberikan kamu perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi kita mengasihi berdasarkan kasih Yesus itu. Saya ulangi ya. Orang Kristiani mengasihi berdasarkan kasih Yesus. Bukan kasih secara psikologi, bukan kasih secara kemanusiaan. Pada waktu kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, apa yang terjadi? Dalam jemaat mula-mula tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang kekurangan. Karena dia mengasihi berdasarkan kasih Yesus. Tidak ada yang kekurangan. Saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Waktu kita mengasihi dengan kasih Yesus, gimana musuh kita? Kita tidak membenci musuh kita. Biar aku yang tanggung, kata Stefanus. Bagaimana kita mampu mengasihi suami kita yang menganiaya kita? Pakai kasih Yesus. Karena itu ada gereja saudara-saudara itu mengajar jemaatnya untuk melihat salib Yesus. Untuk merenungkan Yesus tersalib. Aku tidak ada, aku jahat. Orang kan nggak tahu jadinya aku. Yesus luar biasa. Kalau saudara tiap hari merenungkan kasih Yesus, saudara dimampukan untuk mengasihi musuhmu, mendoakan mereka. Jadi sekali lagi saudara, apa makna hari kenaikan ini? Kita mau ikut memuridkan semua 17.000 suku bangsa dunia supaya Yesus segera datang kembali. Amin. Saya ulangi ya. Kita punya perayaan kenaikan bukan cuma mengenang yang lalu, tapi juga mengingat yang akan datang. Jadi ada 2 aspek. Kita kenang Yesus punya yang lalu, tapi kita juga mempersiapkan yang ke depan. Jadi dengan perayaan kenaikan Yesus, kita semua mau terlibat, memberitakan Injil, memuridkan seluruh 17.000 suku bangsa di dunia. Di Indonesia 1.000 suku bangsa di dunia, supaya Yesus segera datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Matius 24 ayat 14. Bahwa Yesus akan datang kalau di seluruh 17.000 bangsa dunia sudah ada murid Yesus, sudah dengar Injil, sudah ada gereja. Karena itu Tuhan, hari ini kami berjanji kepada-Mu, kami akan ikut menjadikan semua bangsa murid Yesus, supaya Yesus datang segera dan kerajaan kekal, kerajaan yang adil, kerajaan kasih, kerajaan yang penuh shalom terjadi di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk firman yang telah diberikan untuk merayakan kenaikan
2, 1. Ya, mari kita berdoa untuk ibadah ini pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan tanggal 21 Mei 2020, kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa, yang buat kami tercerit pada hati kami. Kami rindu Tuhan memuridkan, menginjil dimanapun ada kesempatan kami untuk bersaksi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bila hari ini Tuhan kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati kami semua dalam aspek keluarga pribadi, pas pribadi, seluruh jemaat Kedista Boulevard, berkati kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu Tuhan dicurahkan pada hari ini. Dan kami juga percaya Tuhan, biarlah pada hari ini setiap orang mendengar firman Allah, mereka mengerti akan masuk ke dalam rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kita memang berkat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh kemenangan. Lalu cerita sebab Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan selama kedua kalinya, kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.